Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zunarain Fitra dengan NIM 60300121030 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai lipid yang mencakup bagaimana pengertian lipid secara umum, struktur lipid, sifat-sifat lipid, dan bagaimana pengaruh lipid terhadap tubuh manusia. Baik, yang pertama yaitu pengertian lipid. Secara umum, lipid ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kata lipos yang berarti lemak. Namun jika dilihat secara definisi bahwa lipid merupakan senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, akan tetapi mudah larut dalam pelarut organik yang bersifat nonpolar, misalnya pada hidrokarbon atau eter. Di sisi lain, lipid juga memiliki pengertian yang berbeda, yaitu suatu molekul yang terdiri atas oksigen, hidrogen, karbon, dan juga terkadang terdapat pada karbon serta fosforus. Pengertian lainnya di sini tertuliskan bahwa lipid merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air seperti yang saya katakan tadi, akan tetapi dapat diekstraksi dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, eter, dan juga benzena. Baik, selanjutnya itu mengenai sifat-sifat lipid. Di sini dituliskan bahwa sifat-sifat lipid yang pertama yaitu bersifat nonpolar. Mengapa demikian? Dikarenakan lipid adalah jenis senyawa organik yang memiliki sifat nonpolar. Karena sifatnya nonpolar, maka lipid ini tidak mampu larut dalam pelarut yang polar seperti air ataupun alkohol, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti eter atau kloroform. Contoh lainnya seperti C12, PC15, H2 maupun N2. Sifat yang selanjutnya yaitu tidak larut di dalam air. Kurang lebih seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lipid merupakan biomolekul yang tidak larut di dalam air dikarenakan lipid ini umumnya merupakan molekul yang memiliki gugus nonpolar, sedangkan air merupakan molekul yang memiliki gugus polar. Seperti contoh di samping terdapat larut jenis lipid yang dapat larut dalam air maupun yang tidak larut dalam air, yaitu ada gula, beras, kacang, sabun, daun maupun garam. Lipid yang lainnya yaitu terdapat lipid pada tumbuhan yang sifatnya cair, lipid pada hewan bersifat padat, dan sifat yang terakhir yaitu mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen seperti yang telah dijelaskan tadi. Baik, selanjutnya itu mengenai struktur lipid. Sebelumnya kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang menjadi pemersatu dari struktur lipid. Namun di sini saya menggunakan salah satu contoh dari struktur membran sel. Yang pertama itu terdapat komponen protein intrinsik, terdapat glikoprotein, glikolipid, protein intrinsik. Di sini juga terdapat protein hidrofilik dan juga hidrofobik dan fosfolipid bilayer yang merupakan lapisan atas dan lapisan bawah dari membran sel tersebut. Untuk protein intrinsik atau disebut dengan protein integral ini merupakan jenis protein yang terdapat di kedua lapisan fosfolipid yang memiliki fungsi sebagai corong masuknya molekul dari luar sel. Untuk protein ekstrinsik atau dikenal dengan sebutan protein perifer merupakan protein yang menempel pada permukaan luar fosfolipid. Protein ini memiliki sifat yang hidrofilik, yaitu bisa larut dalam air, sehingga fungsi dari protein perifer yaitu sebagai tempat menempelnya enzim atau hormon. Dalam pembelajaran kimia, hidrofobisitas adalah sifat fisik dari suatu molekul atau disebut sebagai molekul hidrofobik yang tampaknya ditolak oleh air atau massa air. Namun sebenarnya tidak ada kekuatan tolakan yang terlibat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya daya tarik. Sebaliknya, pada hidrofilik ini merupakan senyawa yang tertarik pada air, atau kata lainnya bahwa hidrofilik ini suka pada air. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis lipid. Jenis-jenis lipid ini dapat dibedakan menjadi 3 subbagian, yaitu berdasarkan struktur lemaknya, ada berdasarkan struktur kimia penyusunnya, dan berdasarkan ikatan kimianya. Jika dilihat dari berdasarkan struktur lemaknya, maka
terbagi menjadi dua, yaitu terdapat lemak hewani dan juga lemak nabati. Secara umum perbedaan dari lemak nabati dan lemak hewani yaitu lemak hewani mengandung kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol. Kadar asam lemak yang tak jenuh pada lemak hewan lebih kecil daripada lemak nabati. Hal tersebut, gliserol dan asam lemak merupakan komponen penyusun utama dalam lemak dan minyak. Yang kedua itu ada berdasarkan struktur kimia penyusunnya. Yang pertama ada lemak sederhana, yang kedua yaitu ada fosfolipid. Untuk fosfolipid itu sendiri merupakan turunan lipid yang gugus hidroksil pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan juga asam fosfat. Pada fosfolipid bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala atau disebut dengan fosfat dan gugus ekor yang disebut dengan lipid yang bersifat hidrofil atau disebut dengan sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium pendispersinya, dan gugus ekor atau disebut dengan lipid memiliki sifat hidrofob, yaitu sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contohnya itu dari fosfolipid antara lain fosfolipid bilayer atau membran sel. Yang ketiga itu terdapat lipoprotein. Pada lipoprotein ini merupakan struktur biokimia yang berisi protein dan juga lemak yang terikat pada protein dan memungkinkan lemak ini bergerak melalui air pada bagian dalam dan di luar sel. Protein ini memiliki fungsi untuk mengemulsi lipid. Kemudian yang keempat yaitu terdapat steroid. Steroid ini merupakan turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid ini sama seperti pada fosfolipid yang memiliki sifat seperti amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan lengkap yang berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya pada hormon progesteron, estrogen, dan juga testosteron. Yang terakhir yaitu berdasarkan ikatan kimia yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu terdapat lemak jenuh dan juga lemak tak jenuh. Mungkin kurang lebih seperti lemak hewani dan lemak nabati, bahwa lemak jenuh adalah jenis lemak yang umumnya berasal dari hewan seperti daging unggas, daging merah, dan juga produk susu. Sedangkan lemak tak jenuh umumnya berasal dari tumbuhan, meski ada juga di antaranya mengandung lemak jenuh seperti minyak sawit. Selanjutnya itu mengenai perbedaan lemak jenuh dan tak jenuh seperti yang dituliskan dalam tabel. Perbedaan lemak contohnya pada lemak dan juga minyak. Jika dilihat dari segi asalnya, maka perbedaannya lemak itu berupa hewan, minyak berupa tumbuhan. Yang kedua dari segi asam lemaknya, maka lemak termasuk lemak jenuh, sedangkan minyak termasuk lemak tidak jenuh. Yang ketiga yaitu dari segi esensial, bahwa lemak ini merupakan non esensial sedangkan minyak termasuk esensial. Yang keempat itu dari wujud kamarnya, lemak termasuk benda padat sedangkan minyak termasuk benda cair. Perbedaan selanjutnya dari jenis titik didihnya, bahwa lemak memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak yang memiliki titik didih yang lebih rendah. Contohnya pada lemak itu seperti mentega, keju, dan juga susu, sedangkan pada minyak seperti minyak kelapa maupun minyak zaitun. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh lipid jenuh dan tak jenuh pada tubuh manusia. Namun sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwa lipid tidak selamanya memberikan dampak yang buruk bagi tubuh. Lemak juga dibutuhkan oleh tubuh, antara lain seperti sebagian sumber energi dan bahan baku pembentukan hormon. Salah satu jenis lemak yang dibutuhkan tubuh adalah lemak tak jenuh. Berbeda dengan jenis lemak lainnya yang memberikan pengaruh negatif seperti lemak jenuh dan lemak trans. Lemak tak jenuh ini justru memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Lemak tak jenuh ini dapat membantu meningkatkan kolesterol baik HDL, mengurangi kadar kolesterol jahat atau disebut LDL, dan membantu menjaga kesehatan jantung.
Yang pertama tadi itu meningkatkan kolesterol baik atau disebut dengan HDL. Yang mengonsumsi lemak tak jenuh dapat meningkatkan kolesterol baik dalam sirkulasi darah. Dengan meningkatkan kadar kolesterol HDL, maka risiko terjadinya penyempitan dan penumpukan plak di pembuluh darah akan menurun. Yang kedua yaitu membantu pertumbuhan sel-sel baru. Mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tak jenuh ini mampu memelihara dan membantu pembentukan sel-sel baru. Selain itu, kandungan vitamin E yang tinggi pada lemak tersebut dibutuhkan untuk menyehatkan mata, menjaga kesehatan kulit, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Dengan mengonsumsi lemak jenuh dengan lemak tak jenuh, maka mampu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Lemak tak jenuh ini akan mengurangi kadar kolesterol jahat yang ada di dalam darah, sehingga mencegah terjadinya aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah yang menjadi penyebab penyakit jantung dan juga stroke. Yang keempat yaitu meningkatkan sensitivitas insulin. Lemak tak jenuh ini diketahui dapat meningkatkan sensitivitas insulin di tubuh. Sebuah studi menemukan bahwa konsumsi makanan yang mengandung lemak, khususnya lemak tak jenuh ini selama 3 bulan dapat meningkatkan sensitivitas insulin hingga 9%. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.